Yunani, diabetes yang berarti menyedot atau melewati. Adapun bahasa Latin mellitus ini sendiri berarti manis. Sejarah menunjukkan bahwa istilah diabetes ini pertama kali digunakan oleh Apollonius dari Memphis sekitar tahun 250 hingga 300 sebelum Masehi. Pada peradaban Yunani kuno, India, dan juga Mesir menemukan bahwa sifat manis urin ini dalam kondisi diabetes. Dan karena itulah muncullah penyebaran kata diabetes mellitus. Terdapat klasifikasi diabetes mellitus, yaitu yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1, yang mana ini merupakan suatu kondisi kadar gula darah yang tinggi sehingga mengakibatkan tubuh tidak menghasilkan cukup insulin. Hal ini ditandai dengan adanya gejala poliuria atau sering buang air kecil. Adapun tipe jenis diabetes yang kedua yaitu tipe 2, yang mana merupakan suatu penyakit yang terjadi ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Hal ini ditandai dengan obesitas dan juga hipertensi. Adapun tipe diabetes yang ketiga yaitu ada MODY, yang mana hal ini dipengaruhi oleh perubahan DNA yang diturunkan dalam keluarga. Adapun tipe diabetes gestasional, yang mana ini merupakan suatu kondisi diabetes yang muncul pada ibu selama kehamilan. Adapun juga diabetes neonatal, yang mana diabetes ini merupakan bentuk diabetes langka yang biasanya terjadi pada anak di bawah usia 6 bulan atau setelah melahirkan. Adapun etiologi atau penyebab dari diabetes mellitus adalah genetik, yang mana faktor lainnya yang meliputi adalah nutrisi-nutrisi yang berlebihan, overnutrition, terus juga sering mengalami stres dan kecanduan merokok. Hal ini juga dapat menyebabkan faktor penyebab dari diabetes mellitus. Adapun gejala klinis dari diabetes mellitus ini, yang pertama sering buang air kecil atau poliuria, polidipsia, sering merasa haus, dan polifagia atau banyak makan atau mudah lapar. Setelah itu juga pada gejala diabetes ini akan muncul keluhan penglihatan kabur. Hal ini juga dapat mempengaruhi anggota tubuh yang terganggu seperti kesemutan pada kaki, tangan, atau juga bisa menyebabkan gatal-gatal yang sering sangat mengganggu, dan juga berat badan pun menurun tanpa sebab yang jelas. Patofisiologi dari diabetes mellitus ini yaitu adanya jumlah glukosa yang diambil dan dilepaskan oleh hati dan digunakan oleh jaringan-jaringan perifer, yang mana bergantung pada keseimbangan fisiologis beberapa hormon, sehingga hal ini dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Pada diabetes tipe 2 ini terdapat juga hal yang utama berhubungan dengan insulin dan gangguan sekresi insulin, yaitu retensi insulin. Normalnya insulin ini akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Proses perjalanan penyakit diabetes ini yang pertama ini ada tahap praklinis atau pradiabetes, yang mana tahap ini merupakan kondisi di mana kadar glukosa darah ini melebihi batas normal, tetapi belum mencapai tingkat diabetes. Di tahap selanjutnya yaitu ada tahap awal, di mana tahap awal ini munculnya gejala penyakit dari diabetes seperti poliuria atau sering buang air kecil, mudah lapar, dan juga mudah haus. Adapun faktor diabetes yang pertama ini ada overweight atau berat badan meningkat atau bisa disebut obesitas. Terus ada blood pressure, kolesterol, terus juga ada alkohol, terus juga ada salt atau garam, ada sugar atau gula, terus juga ada smoking atau merokok, dan juga ada low HDL, rendahnya HDL, dan juga family history of diabetes atau riwayat kesehatan diabetes keluarga. Yang ketiga ini ada tahap diagnosa dan pengelolaan. Nah, di tahap diagnosa ini kita sudah mengetahui kita punya gejala diabetes dan kita masuk ke tipe berapa nih diabetesnya. Apakah diabetes tipe 1, tipe 2, atau diabetes yang lain-lain. Dan untuk pengelolaannya nanti akan dibedakan setiap jenis
klasifikasi dari diagnosa diabetes tersebut. Nah, yang keempat ini ada komplikasi. Nah, komplikasi dari penyakit diabetes ini itu adalah bisa mengenai kardiovaskular atau ke jantung juga. Adapun pencegahan dari diabetes, yang pertama ini adalah berhenti merokok, yang kedua mempertahankan berat badan secara ideal, yang ketiga melakukan aktivitas fisik, yang keempat itu ada mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, tidak terlalu manis dan juga tidak terlalu banyak yang mengandung garam dan juga gula.